Renungan pada hari ini diambil dari Injil Matius. Demikian firman Tuhan yang disampaikan di dalam Matius 19 ayat 16 sampai 24. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Seorang pemimpin muda yang kaya menemui Yesus Kristus dengan satu pertanyaan sangat penting yang mewakili banyak orang beragama lainnya. Bagaimanakah caranya memperoleh hidup yang kekal? Ketika Yesus Kristus menjawab supaya menuruti segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, menghormati orang tua dan mengasihi sesama manusia sebagai persyaratan memperoleh hidup kekal, dengan mantapnya dia mengatakan bahwa dia telah melakukan semua itu. Jawaban itu menunjukkan bahwa pemimpin muda ini memiliki hidup keagamaan yang baik dan terbina sejak lama. Pemimpin muda ini merupakan personifikasi gambaran ideal banyak orang di dunia, kaya raya dan memiliki posisi baik, serta hidup keagamaan yang tertata. Tetapi walaupun berbagai aspek hidupnya mencapai kualitas yang dinilai baik, dia sendiri masih belum yakin akan memperoleh garansi akan masuk ke dalam kehidupan kekal ketika kematian jasmani menjemput kelak. Itu sebabnya dia datang dan bertanya kepada Yesus Kristus, bagaimana caranya supaya memperoleh kehidupan kekal. Kerajaan Allah adalah pemerintahan Allah atas umatnya. Allah menjadi kepala pemerintahan atas warga kerajaannya. Allah menjadi raja atas hidup warganya. Kerajaan Allah bukanlah berupa suatu wilayah tertentu yang terpisah dari kerajaan lainnya di mana warganya tinggal dan bekerja. Lokasi kerajaan Allah berada di bumi, di tengah-tengah kerajaan dunia lainnya. Kerajaan Allah memiliki pola dan tata cara yang sangat berbeda, bahkan seringkali bertolak belakang dengan kerajaan dunia. Kerajaan Allah menuntut loyalitas mutlak dari warganya. Itu sebabnya Yesus Kristus mengatakan kepada pemimpin muda ini supaya menuruti segala perintah Allah jika ingin kehidupan kekal. Allah sebagai Raja Kerajaan Allah menuntut ketaatan mutlak dari warganya. Allah menuntut supaya dia menjadi yang terpenting bagi setiap warganya. Allah menghendaki supaya setiap aspek hidup warganya diserahkan kepadanya. Karena itu ketika pemimpin muda yang kaya ini menolak untuk membagikan harta bendanya kepada orang miskin, Yesus Kristus mengatakan, sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Walaupun perintah lainnya yang Allah berikan telah ditaatinya, tetapi terdapat satu aspek di mana dia menolak untuk taat, maka gugurlah ketaatan mutlak yang dituntut Allah darinya. Setiap manusia selalu memiliki sesuatu yang dinilai lebih penting dari Allah. Sesuatu itu bisa berupa harta benda, keluarga, hobi, pekerjaan, jabatan, hingga adat istiadat, di mana orang tersebut menolak untuk menempatkannya di bawah kendali Allah. Padahal Allah menuntut untuk menyerahkan setiap aspek hidup orang percaya kepadanya. Perkataan Yesus Kristus bukan mengajak orang percaya untuk mengalami kemiskinan kolektif. Tidak. Yesus Kristus mengajak orang percaya menata hati mereka, karena dari hati terpancar kehidupan. Yesus Kristus menegaskan bahwa pengabdian bersama akan gagal. Mengabdi berarti berbakti sepenuhnya.
Mengabdi memerlukan komitmen kesetiaan kepada satu pihak saja. Seseorang bisa mengabdikan diri sepenuh hati untuk melayani Allah atau mengabdikan diri sepenuh hati untuk melayani uang saja. Tetapi tidak mungkin melayani keduanya bersama-sama. Manusia tidak bisa memiliki dwi kewarganegaraan, warga kerajaan Allah sekaligus warga kerajaan dunia. Sang Raja kerajaan Allah menuntut kesetiaan tunggal dari manusia. Bekerja adalah suatu keharusan bagi setiap warga kerajaan Allah. Bekerja keras merupakan hal yang diminta Allah dari setiap warganya. Bekerja dengan tekun adalah sesuatu yang dikehendaki Allah dari setiap warga kerajaannya. Memiliki uang dari hasil pekerjaan yang baik bukanlah dosa. Memiliki banyak uang dari hasil bekerja keras dengan cara yang baik bukanlah dosa. Tetapi hati yang melekat kepada uang dan bersedia melakukan segala hal, termasuk melakukan kejahatan, demi memperoleh uang, itulah hati yang berdosa. Karena itulah yang disebut diperbudak oleh uang. Karena itu Yohanes Pembaptis berteriak, "Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat." Untuk masuk ke dalam pemerintahan Allah atas umatnya diperlukan pertobatan. Bertobat adalah berbalik kepada Allah. Pertobatan yang berujung kepada kelahiran baru seseorang bukan sekedar perubahan perilaku lahiriah. Bukan sekedar berubah dari seorang pemabuk menjadi orang yang tidak pernah menenggak minuman keras lagi. Bukan sekedar berubah dari seorang pencuri menjadi orang yang tidak pernah lagi mengambil barang milik orang lain. Bukan sekedar berubah dari orang yang setiap hari dugem di diskotik menjadi orang yang rajin beribadah. Pertobatan semacam itu hanya membuat perilaku seseorang menjadi berbeda. Tidak hanya seperti itu. Walaupun perilaku seseorang yang bertobat pasti mengalami perubahan menjadi semakin baik. Tetapi pertobatan di dalam pemahaman iman Kristen berarti seluruh aspek hidup yang dimilikinya mengalami perubahan besar. Bukan sedikit berbeda. Seluruh sisi hidupnya diserahkan kepada Tuhan. Perubahan hati secara radikal evolusioner, karena dari hati terpancar kehidupan.